Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan matsama walaupun lewat online atau dari. Anak-anakku sekalian, salam peserta didik MTSA Salam tahun pelajaran 2020-2021 yang sedang melaksanakan atau mengikuti kegiatan matsama di rumah masing-masing. Perkenalkan, nama Nok Asjuwita sebagai guru bimbingan dan konseling di MTSA Salam. Untuk materi hari ini di kegiatan matsama yaitu tentang motivasi belajar. Jadi jenis motivasi. Motivasi itu ada secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar diri seseorang. Kedua-duanya memang bagus, akan tetapi yang lebih bagus adalah motivasi intrinsik. Ketika seseorang memiliki motivasi intrinsik, dia tidak akan menjadikan halangan. Suatu contoh, ketika siswa ingin belajar sungguh-sungguh, walaupun contohnya sekarang di masa pandemi, kalian bisa tetap semangat. Belajar tidak mengenal waktu, belajar tidak mengenal lelah. Kalian bisa dengan cara apa saja bisa belajar. Bisa belajar lewat online, bisa belajar lewat apa saja. Itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik, insya Allah dia akan tergerak, lebih semangat dalam mencapai suatu tujuan karena dia punya target. Ada sebuah kisah tentang orang yang semangat dalam belajar. Pada zaman dahulu kala, ada seorang santri yang sangat bodoh. Sudah beberapa tahun lamanya mondok di sebuah pesantren, tetapi tidak bisa terus. Akhirnya santri itu berpamitan kepada gurunya untuk kembali ke kampungnya karena merasa tidak berhasil dalam mencari ilmu. Dengan berat hati, sang kiai mengizinkan santri itu untuk kembali. Di tengah perjalanan, santri itu kehujanan. Akhirnya masuklah ke sebuah gua, di mana dalam sebuah gua itu ada sebuah batu besar yang di atasnya ada air yang menetes terus-menerus ke dalam batu itu. Diperkirakan batu itu sudah beberapa tahun lamanya. Sang santri itu akhirnya berpikir, oh ini adalah sebuah tamsil, ini adalah sebuah perumpamaan bahwa yang namanya belajar itu jangan mengenal lelah. Dari peristiwa itu, akhirnya santri itu kembali ke pondoknya dan kembali melanjutkan belajar dengan tamsil, yaitu dari sebuah batu besar. Makanya dinamakanlah Ibnu Hajar, yang artinya Ibnu itu adalah sebuah bapak batu. Ibnu Hajar al-Asqalani ini adalah sebuah kisah inspirasi bahwa kita harus semangat, kalian harus semangat. Kalian jangan merasa bodoh, karena tidak ada yang namanya orang itu bodoh. Orang itu semuanya cerdas. Ada beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, dan kecerdasan itu tidak mungkin dimiliki oleh seseorang dan tidak mungkin juga kosong atau tidak ada pada seseorang tersebut. Dalam kecerdasan itu ada yang disebut dengan multiple intelligence, artinya kecerdasan yang sangat majemuk. Contoh kecerdasan yaitu kecerdasan visual spesial. Anaknya pandai menggambar. Mungkin kalian, di antara kalian ada yang senang melukis, ada yang senang menggambar. Suatu saat kalian siapa tahu bisa menjadi seorang fotografer, bisa menjadi seorang pelukis. Itu adalah sebuah kecerdasan. Yang kedua juga ada kecerdasan interpersonal. Artinya kecerdasan yang mengenai individu yang bisa mengenal dengan orang lain. Punya jiwa kepemimpinan. Siapa tahu suatu saat kalian itu ada yang menjadi seorang pemimpin. Kan tidak semuanya bisa dimiliki. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan yang dimiliki untuk meneliti
sendiri, punya introspeksi, pintar bertasyamu. Siapa tahu suatu saat anak tersebut mungkin bisa menjadi peneliti, bisa menjadi filosof, bisa juga menjadi seorang penulis. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan kecerdasan naturalis. Anaknya senang mencari sesuatu yang orang lain tidak mau. Contohnya dia punya ide-ide yang sangat cemerlang, kemudian mengungkapkan atau mengeksplorasi alam bebas ini, siapa tahu besok menjadi seorang ahli biologi. Yang kelima, ada yang disebut dengan kecerdasan linguistik visual, yaitu pintar berbicara, pintar mengurai kata-kata, pintar menulis. Siapa tahu suatu saat dia bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi wartawan, bisa juga menjadi seorang reporter. Kemudian yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini biasanya hubungannya yaitu dengan motorik. Siapa tahu besok bisa menjadi seorang atlet, bisa menjadi seorang dancer. Ini dimiliki hanya bagi anak-anak yang memiliki bakat. Yang ketujuh yaitu logika matematika. Kecerdasan logika matematika itu sangat mudah sekali dilihat, karena contohnya anak itu pintar berhitung, pintar membaca, biasanya menjadi bintang kelas. Yang kesembilan yaitu kecerdasan musikal. Ada mungkin kalian di antara kalian yang di kelasnya senang mukul-mukul kursi, mukul-mukul meja, atau kalian mungkin ada benda yang dimanfaatkan, contoh ada karet, kalian sambungkan, kemudian kalian mainkan, jadikan sebuah gitar. Siapa tahu suatu saat kalian itu bisa menjadi seorang musisi. Itu adalah sebuah kecerdasan. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu kecerdasan moral. Kecerdasan moral itu yaitu yang orang memiliki yaitu akhlak dan kepribadian. Dia bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Pengaruh motivasi terhadap perilaku dan proses belajar siswa, yaitu motivasi mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai target. Misalnya ketika seseorang itu ingin mendapat peringkat di kelas, maka ia akan terdorong untuk lebih rajin belajar agar menjadi ranking di kelas. Kedua, motivasi meningkatkan usaha dan energi yang dikeluarkan untuk mencapai target. Suatu contoh, Dani ingin menjadi tim basket atau tim olahraga, maka dia akan terus berlatih atau mengikuti kegiatan ekskul. Atau di antara kalian ada yang cita-cita pengen menjadi tentara, ada yang cita-cita pengen menjadi polisi, ada cita-cita menjadi dokter, menjadi seorang atlet. Tentunya kalian itu harus lebih semangat belajar, karena energi yang kalian keluarkan pun tidak akan merasa lelah, karena kalian itu tergerak, termotivasi untuk mencapai cita-cita kalian. Ya. Motivasi menunjukkan konsekuensi apa yang diinginkan. Misalkan anak yang ingin menjadi ranking di kelas, dia jelas harus lebih dalam belajar, apapun tantangan dalam belajar. Contohnya hujan, dia tidak mengenal hujan. Kemudian panas, dia tidak mengenal panas, ataupun rintangan dari mana, karena dia punya keinginan untuk mencapai sebuah tujuan, untuk mencapai sebuah keinginan, yaitu menjadi ranking di kelas. Anak-anakku sekalian yang sedang mengikuti maksama di rumah masing-masing, dari materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan memang menjadikan motivasi yang sebaik-baiknya kalian sebagai bekal kalian ketika nanti kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi di MTS Salam. Kalian itu menjadi ahli ilmu, kalian itu menjadi ahli belajar, sehingga kalian itu besok menjadikan kebanggaan orang tua, menjadikan kebanggaan sekolah. Silahkan, kesempatan yang baik tidak bisa diulang lagi. Kesempatan yang baik silahkan manfaatkan supaya kalian itu bisa menjadi anak-anak yang cerdas, bisa menjadikan anak-anak kebanggaan bangsa. Mudah-mudahan sekilas materi yang sudah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kalian. Mudah-mudahan kita besok bisa ketemu, bisa bertatap muka, bisa belajar secara langsung, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Jaga diri kalian masing-masing di rumah, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bawah
keridhaan Allah anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dari mahfudot ini bisa menjadikan motivasi bagi kalian. Yang pertama, manjada wajadat, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang kedua, man sobaro ghafiro, barang siapa yang sabar pasti dia akan mendapatkan suatu tujuan. Satu, yang terpenting kalian bisa membagi waktu. Kalian itu bisa memanfaatkan waktu dengan efektif. Kalian itu bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Jaga kesehatan kalian, jaga diri masing-masing. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam naungan keridhaan Allah, yaitu di MTS As-Salam Tercinta. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bertemu di kampus MTS As-Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.